Hai guys, di video kali ini saya akan beberkan alasan kenapa saya tidak akan membeli token Luna sekarang dan mungkin tidak akan membelinya di masa depan. Namun bukan berarti saya tidak akan menggunakan ekosistem Luna. Banyak hal menarik yang ada di ekosistem Luna yang bisa memberikan cuan kepada kita. Dan ada juga potensi airdrop yang bisa terjadi jika kita menggunakan DeFi di ekosistem Luna. Informasi yang akan saya share ini kepada teman-teman di video kali ini. Nama saya Kelby dan saya akan menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar bisa bermanfaat khususnya buat investasi teman-teman di altcoin sehingga bisa lebih cuan lagi. Kita akan lihat token Luna di CoinGecko. Kita akan lihat market cap-nya. Market cap daripada Luna adalah 40 miliar dolar dengan volume 24 jam terakhir 1,9 miliar dolar. Dia naik turun minus 1,9% dalam 24 jam terakhir, dan dalam 7 hari terakhir naik 20,6%. Melebihi Ethereum, melebihi BNB, melebihi SRP, melebihi Cardano. Jadi pump cukup lumayan untuk Terra, 20%. Untuk market cap sebesar ini, itu bisa pump sebanyak ini, itu merupakan hal yang sangat baik sekali. Namun, market cap sebesar ini adalah alasan pertama saya kenapa tidak akan membeli token Luna. Karena potensi daripada market cap yang sudah besar itu akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan ketika market cap suatu koin itu masih kecil. Kita anggap saja, ya. Kalau misalnya kita lihat peringkat daripada token ini, koin ini, dimulai dari yang pertama, tanpa stablecoin, maka pertama adalah Bitcoin, kedua Ethereum. Ini kita skip karena dia stablecoin. Ketiga adalah Binance Coin, BNB. Ini skip USDC. Keempat adalah Solana. Dan kelima adalah Luna. Dari market cap Solana dan Luna itu dia mirip-mirip, 40 miliaran. Sedangkan next target adalah di angka 75 miliar. Kita bulatkan menjadi 80 miliar. Kalau misalnya Luna berhasil mencapai 80 miliar untuk market cap-nya, maka dia naik 2 kali lipat, naik 100%. Dan harganya itu bisa mencapai 226 per token Lunanya. Namun, kita kalau misalnya lihat secara probabilitas, berapa besar sih peluang bagi Luna untuk naik menjadi 226 dolar. Kita lihat di sini. Untuk ini adalah DeFi lama, jadi kita bisa tahu ini berapa banyak uang atau token yang disimpan di ekosistem ini, seberapa besar. Ya, Ethereum sendiri dia memiliki 589 protokol, sedangkan Luna masih 26. Untuk jumlah uang yang dimasukkan dalam 1 minggu terakhir, Ethereum biasa-biasa saja 1,57%. Tapi Luna 14,17%. Uang dalam jumlah banyak dimasukkan ke dalam ekosistem Luna. 1 bulan terakhir, Ethereum 17,5%. Tetapi Luna kenaikannya cukup dahsyat, 40%. Banyak sekali uang yang masuk ke ekosistem Luna. Ini menunjukkan kalau ekosistem Luna ini banyak dipercayai oleh orang. Investor menaruh uang-uangnya di ekosistem Luna. Dan kita lihat untuk ininya, indikator yang pentingnya yaitu total value lock. Untuk Ethereum itu dia 128,95 miliar dolar. Dan Luna 30,6 miliar dolar. 4 kali di bawah Ethereum. Namun, Luna ini dia dua kali lipat lebih daripada total value lock-nya BNB. Dan ini bisa menjadi semacam target jangka panjang ke depan, di mana seharusnya Luna itu, kalau misalnya dia TVL-nya itu lebih banyak daripada Binance, harusnya market cap daripada Luna ini harusnya berada di atas Binance. Ya, mungkin 2 kali lipatnya, seperti di DeFi lama ini. Karena sesuai dengan TVL-nya, agar market cap per TVL-nya ini bisa sama, ya. Kita lihat kalau market cap per TVL ini semakin kecil itu semakin bagus, berarti semakin banyak digunakan oleh
investor, dipakai oleh investor, ini berarti kemungkinan dia sedang dalam posisi under price ya. Jadi harusnya harganya bukan segini untuk ekosistem sebesar ini. Ada banyak orang. Dan fakta lainnya mengenai Luna adalah dia TVL-nya terbesar kedua. Peringkat 2 setelah yang pertama adalah Ethereum. Mungkin dia akan bisa mencapai level tahapan pertamanya, yaitu menembus BNB menjadi koin nomor 3 seluruh kripto yang bukan stablecoin. Itu menjadi target pertamanya. Berapa kenaikannya? Yaitu sekitar 100%. Namun tetap kita lihat bahwa probabilitas atau peluang ini untuk terjadi itu karena sekarang itu dia sedang berada di all time high-nya. Kita lihat di sini all time high-nya itu berada di angka $117 kemarin, minus 4%. Ini lagi tinggi-tinggi banget. Jadi secara pergerakan harganya, peluang untuk terjadi kenaikan lagi itu lebih kecil daripada peluang untuk terjadi penurunan untuk harga Luna. Maka dari itu, ini menjadi alasan pertama saya kenapa sekarang dan mungkin tidak akan membelinya di kemudian hari. Market cap-nya sudah besar, meskipun secara total value lock sangat besar, terbesar kedua seharusnya menjadi peringkat ketiga setelah Bitcoin, Ethereum, habis itu Luna. Kalau melihat dari TVL-nya. Teman-teman yang pegang token Luna mungkin bisa men-set target seperti itu. Namun menurut saya peluangnya itu tidak besar menurut saya. Bisa saja terjadi karena apa yang tidak mungkin di dunia kripto ya. Sangat bisa terjadi. Namun peluangnya tidak ya menurut saya masih 50-50 ya. Belum meyakinkan. Dan itu baru alasan pertama. Alasan kedua adalah ini. Harga yang sudah sangat tinggi selama dalam kurun waktu yang cukup lama. Dia sudah bull dari sudah lebih dari 1 tahun. Anggap saja dia bull marketnya itu dimulai dari awal tahun 2021. Di sini. Kita tarik ke sini. Itu ada 63 bar, itu berarti 63 minggu. Karena time frame-nya ini weekly, jadi minggu. Dia sudah naik terus secara jangka panjang ya, lebih dari 1 tahun. Menurut saya akan ada masa-masa di mana harga Luna ini harus mengalami yang namanya konsolidasi atau koreksi dalam jumlah yang besar. Ya, menurut saya. Secara TA, kemungkinan ini sudah mencapai elite wave yang kelima. Yang pertama adalah di sini, kedua adalah di sini, kemudian yang ketiga adalah ini. Biasanya wave ketiga untuk elite wave adalah yang terpanjang. Dia retrace sampai ke daerah ini, dan dia kemungkinan ini puncaknya, namun bisa jadi puncaknya adalah di 1,618. Kalau kita mengikuti ini, maka dia itu close di daerah 1,272 targetnya. Tetapi bukan berarti ini sampai di sini aja, kita masih harus melihat pergerakan harga selanjutnya. Dia bisa ke 1,618 dan paling optimis adalah 2. Jadi ada kemungkinan untuk naik sebesar, kalau ke 1,618, 16%. Kalau kedua, itu 35%. Kalau kita lihat, bandingkan dengan altcoin lainnya, apakah mudah bagi mereka untuk naik 16% atau 35%? Teman-teman bisa jawab sendiri, ya. Nah, jadi itu alasan adalah kenapa saya tidak mau membeli token Luna sekarang. Harganya sudah sangat tinggi, overbought. Potensi untuk kenaikannya itu lebih besar, lebih kecil daripada potensi untuk dia turun. Ada bearish divergence di weekly-nya. Harga naik, tetapi
RSI-nya dia menurun. Ini bisa menjadi pertanda awal untuk token Luna bisa turun di beberapa minggu ke depan. Jadi secara jangka yang panjang ya, dan jangka pendek bukan dalam hitungan jam, tetapi dalam hitungan minggu, beberapa minggu ke depan. Apakah masih ada potensi untuk naik? Masih ada saja potensi untuk naik, misalnya sampai 1,618 kan, dan ke Fibonacci 2. Untuk teman-teman yang sudah pegang token Luna dari dulu-dulu, bisa mulai melakukan exit strateginya, ya, karena ada situasi, tentu saja token itu tidak akan bisa naik selamanya, ya. Ini adalah contoh yang paling bagus, di mana dia bisa naik terus selama 1 tahun, meskipun ada turunnya, ada naik, tiba-tiba kemudian turun. Memang dari sini kita lihat bahwa dia selalu naik, tetapi akan ada masa-masa di mana ini tidak lagi menjadi profitable. Jadi ini juga alasannya. Selain itu, Luna per Bitcoin juga memperlihatkan hal yang sama, mirip sekali dengan Luna USD. Dia sudah membentuk lower high. Jadi di sini puncaknya, kemudian dia turun. Kalau misalnya dia bagus banget, dia harusnya lebih naik lagi dibandingkan dengan angka ini, yaitu 0,00265. Tapi dia baru sampai di sini. Kalau misalnya dia ternyata turun dari sini, hijau, biru-biru, ya ini maksudnya kalau merah-merah turun ya, ini berarti pertanda bahwa dia akan selesai bull marketnya, bull run-nya untuk token Luna. Karena dia akan kalah daripada token BTC, ya. Jadi lebih baik kalau misalnya turun, ya ini lebih baik pegang BTC daripada token Luna. Itu yang menjadi maksud saya. Kita lihat dari Luna USD dan Luna Bitcoin ini sama-sama menunjukkan bahwa harga Luna ini sangat tinggi, overbought dan overpriced juga. Jadi bukan merupakan investasi yang bisa potensi beberapa kali cuan, 10 kali itu sudah tidak mungkin lagi ya untuk dilakukan. Dan alasan lain adalah, alasan tiga adalah karena ada banyak koin yang bisa kita invest selain Luna. Kenapa harus Luna? Kita bisa invest di token-token lain yang memiliki potensi yang lebih besar daripada Luna. Ini ketika saya menemukan koin-koin yang lumayan bagus fundamentalnya, itu kemudian saya dibintangkan jadi bisa masuk ke dalam portofolio saya. Ini hanya sebagai semacam watchlist saja. Kalau di CoinMarketCap itu ada watchlist. Kalau koin dengan market cap besar seperti Binance, Ethereum, kemudian market cap besar di Metaverse seperti Axie Infinity, Decentraland, Sandbox, itu saya tidak bintangkan lagi karena itu semua orang juga sudah tahu dan ada potensi kenaikan namun tidak sebesar untuk koin-koin yang market cap-nya itu sedang atau kecil. Kita lihat di sini ada banyak koin-koin baru yang memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Luna, misalnya seperti Illuvium. Ini merupakan game Metaverse Play to Earn yang sangat bagus sekali, grafisnya sangat bagus, sekarang sedang beta, kemungkinan akan rilis tahun ini. Ini saya punya posisi di sini. Kemudian ada juga Vulcan Forge, game-gamenya. Ada Remark juga ini untuk Metaverse, ada Wilder World untuk Metaverse juga. My Neighbor Alice, market cap-nya itu 143 juta dolar, jadi potensinya masih gede. Jadi kita bandingkan saja dengan game Axie yang sederhana, itu market cap-nya berapa? Kalau misalnya ini gamenya itu bisa works dan lebih kompleks daripada game Axie, ya, fundamentalnya bagus, kemudian gamenya memang mengasihkan juga untuk dimainkan, maka ini potensinya sebenarnya bisa lebih besar daripada Axie. Itu yang menjadi semacam logika gampangnya seperti itu. Ada macam-macam lagi yang bisa teman-teman lihat, seperti Gods Unchained juga. Ini merupakan trading card game yang terbaik menurut saya untuk di crypto. Ya, lebih baik daripada Splinterlands menurut saya. Namun Splinterlands juga memiliki potensi yang besar juga, karena gamenya jalan, play to earn-nya jalan, dan mereka juga
jualan land juga, kartu, dan lain-lain. Jadi untuk koin-koin seperti ini, untuk bisa 10 kali lipat, itu lebih gampang daripada untuk token Luna sendiri ya. Bagaimana kalau misalnya eh, teman-teman itu invest dalam jumlah yang banyak itu? Tentu saja mungkin tidak akan praktis ketika menemukan koin-koin yang market cap-nya itu terlalu kecil, misalnya hanya beberapa juta dolar ya. Kalau misalnya teman-teman masukkan semuanya ke situ, yaitu menurut saya kurang bijak juga karena akan terlalu beresiko tinggi. Perlu kita perhatikan bahwa kalau koin-koin market cap yang sangat kecil seperti ini, yang sedang juga sebenarnya, yang kecil juga sebenarnya, itu memiliki resiko penurunan yang besar juga dibandingkan dengan koin-koin market cap besar. Jadi memang ada sisi buruknya juga untuk koin-koin market cap kecil seperti ini. Karena teman-teman masukkan jumlah banyak, misalnya 1 miliar di dalam Metaverse ini, ya mungkin teman-teman bisa menggerakkan harganya untuk naik. Tapi nanti kalau misalnya memang belum saatnya untuk naik, ya gimana? Nanti uang teman-teman nanti bisa nyangkut di dalam. Tuh. Dan bahayanya lagi kalau misalnya teman-teman main di DEX, itu DEX berbahaya kalau misalnya untuk token-token yang belum kredibel lah istilahnya, jadi belum benar-benar dipercayai oleh banyak komunitas. Salah satu ciri-ciri bahwa token itu sudah cukup kredibel, sudah bisa dipercaya, untuk teman-teman masukkan lebih banyak uang lagi di sana, bagi teman-teman yang berinvest dalam jumlah besar, itu adalah dia sudah masuk ke CEX ya. Jadi sudah masuk ke KuCoin, sudah masuk FTX, Binance, OKX. Itu teman-teman bisa invest lebih banyak di sana. Ya, daripada harus kalau misalnya koin tersebut cuma berada di DEX saja, itu agak riskan menurut saya ya. Teman. Jadi ini adalah 3 alasan di mana saya tidak akan invest di Luna, tapi saya akan mencari token-token yang memiliki fundamental yang bagus, sesuai dengan narasi sekarang, yaitu Metaverse Play to Earn, yang bisa potensinya itu lebih besar daripada token Luna, dan yang secara technical analisisnya juga berada di bottom. Beda ya, kalau Luna sekarang berada di all-time high-nya, sedangkan kebanyakan token-token Metaverse itu berada di bottom. Berapa perbandingan risk dan reward-nya? Berapa potensi kalau misalnya dibandingkan Luna dengan token-token Metaverse ini? Ya, seberapa besar potensinya? Tentu saja jauh lebih besar token-token Metaverse. Maka dari itu saya akan lebih memilih untuk invest di tempat yang lain daripada token Luna. Namun bukan berarti Luna ini jelek ya teman-teman. Justru karena Luna ini sangat bagus, makanya dia bisa naik lebih dari 100 kali lipat. Bahkan kalau misalnya kita hitung, ini itu kenaikannya lebih dari 200 kali lipat. Bottomnya itu di tahun 2020 itu harganya di 0,3-an USD. Dan sekarang itu all time high-nya di 117. Coba teman-teman bagi saja sendiri itu 200 kali lipat lebih itu. Benar-benar gila-gilaan kenaikannya selama tahun 2021 khususnya. Yang bagusnya di ekosistem Luna adalah, yang pertama adalah Anchor Protocol. Anchor Protocol ini merupakan DeFi utama Luna yang total value lock-nya itu jumlahnya sangat banyak sekali. Market cap per total value lock-nya itu juga sangat kecil, menunjukkan bahwa market cap-nya itu cenderung terlalu kecil atau undervalued dibandingkan dengan total value lock-nya, ya. Anchor Protocol dia punya di bagian earn-nya itu kamu bisa dapatin bunga 19,3% kalau kamu simpan stablecoin daripada ekosistem Luna, yaitu UST, ya, Terra USD. Dan ini cenderung sangat besar untuk stablecoin, ya. Kalian bisa dapetin passive income 19,3% per tahun. Passive income dari uang fiat kalian, ya. Ini sangat besar sekali, lebih besar daripada di AV. Kita lihat kalau di AV untuk USDT dia 3%-an per tahun. BUSD, Binance USD 4%-an. DAI 12,3%, masih lebih besar UST di Anchor Protocol.
Dan kalau kita lihat ini rata-rata belasan, tapi nggak nyampe 19% atau hampir 20% untuk UST. Jadi bunga segede ini itu menjadi daya tarik utama untuk investor yang mau aman, cari aman saja, karena ini kan stable coin ya, jadi yang pasti-pasti saja, sama dengan fiat harganya, mereka bisa cuan 20% per tahun, itu sangat besar sekali. Di mana kita bisa dapetin 20% per tahun yang pasti ya. Deposito enggak, deposito berapa sekarang? 4%-an ya, kalau obligasi juga enggak, berapa sekarang? 9 atau 10%. Enggak ada seperti itu. Kalau saham, belum tentu apakah saham itu atau reksadana itu yang kita pilih bisa akan performanya 20% per tahun, belum tentu ya teman-teman. Tapi ini pasti. Jadi buat teman-teman yang punya banyak stable coin, ini teman-teman bisa taruh di sini di Anchor Protocol bagian earn-nya. Sangat cuan sekali. Bukan hanya di sini saja yang menurut saya yang bagusnya itu, tetapi teman-teman juga bisa menggunakan DEX daripada ekosistem Luna, yaitu TerraSwap. TerraSwap ini jadi adalah semacam Uniswap-nya untuk Terra, di mana teman-teman bisa menggantikan misalnya mau swap Luna jadi UST atau UST ke Luna atau ke token-token lainnya, misalnya seperti Anchor Protocol, itu juga bisa. Kalian bisa swap di sini ya. Kalian juga bisa memprovide liquidity, jadi menjadi exchange kamu sendiri, itulah pengertian daripada DEX, dan mendapatkan transaction fee. Transaction fee-nya sebesar ini. Sebagian dari transaction fee yang dilakukan di DEX TerraSwap akan diberikan kepada teman-teman sehingga bisa cuan. Kalau misalnya teman-teman simpan ada 2 koin yang berada di ekosistem yang sama, teman-teman bisa provide liquidity di sini. Namun itu bukan tujuan utama saya ngomongin soal apakah ini bisa swap atau provide liquidity di sini di TerraSwap. Tapi ini ngomongin soal TerraSwap yang belum ada koinnya. Jadi potensi airdrop yang bisa terjadi. Belum ada koin TerraSwap. Ya. Jadi belum ada koin itu berarti ada potensi airdrop yang bisa terjadi. Bagaimana agar kita bisa eligible atau berhak untuk mendapatkan airdrop tersebut? Ya, caranya adalah dengan menggunakan DeFi tersebut. Kita suka gunakan, kita ulik-ulik sana-sini, kita coba semuanya, kita swap, provide, withdraw, apapun itu. Dan ketika kita melakukan hal ini, maka ini akan meninggalkan bekas di blockchain Terra, yang kemudian akan bisa menjadi salah satu syarat daripada kita untuk mendapatkan airdrop. Itu alasan kenapa saya mengajak teman-teman untuk ke TerraSwap. Ada potensi airdrop yang teman-teman bisa dapatkan. Ini. Tapi apakah ini pasti? Jawabannya tidak pasti. Ya, kita hanya berusaha dengan apa yang kita ketahui untuk mendapatkan airdrop. Karena di DeFi-DeFi yang lain, itu caranya seperti itu juga. Untuk eligible dengan airdrop tertentu, kalian harus menggunakannya. Sebelum mereka menentukan tanggal terakhir kamu menggunakan ini agar eligible untuk airdropnya. Teman-teman gunakan wallet TerraStation. Teman-teman klik cari search di Google, tapi harus hati-hati karena banyak sekali scam. Ketika saya coba search ini, wah ternyata banyak sekali scam. Ini yang semuanya yang diiklankan ini scam. Station.terra Frexbot. Ini domainnya itu adalah Frexbot, bukan TerraStation. Ini juga scam. Ini juga scam. Kemungkinan yang betul itu adalah ini. Kalau kita lihat ya teman-teman. Ya, yang benar itu adalah ini. TerraStation-nya. Biar pasti, teman-teman cari di Chrome Web Store, extensions, TerraStation Wallet dengan informasi seperti ini, agar meyakinkan bintangnya itu minimal 4 dan 700.000 lebih user yang telah menggunakan TerraStation. Ini saya pakai,
Dan tampilannya itu seperti ini. Menurut saya bagus. Ketika transfer Luna atau UST, saya lupa, itu kecepatan di ekosistemnya juga cepat ya, jadi nggak lambat, tidak selambat kalau kita pakai Ethereum dengan gas fee yang dikurang-kurangi. Selain itu, lakukan juga swap di dalam Terra Station-nya. Teman-teman gunakan swap di Terra Station-nya karena Terra Station ini juga belum ada koinnya. Ya, tidak bisa dicari di sini. Belum ada koinnya. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman gunakan fitur-fiturnya. Taruh uang di situ, gunakan fitur-fiturnya, supaya meninggalkan bekas atau jejak di blockchain Terra. Agar suatu saat kita bisa eligible untuk airdrop tersebut. Bukan hanya di situ saja, teman-teman juga bisa coba untuk di governance daripada Anchor Protocol. Karena kadang-kadang syarat untuk mendapatkan airdrop itu adalah menggunakan ekosistem yang lain juga. Itu bisa menjadi syaratnya. Mungkin salah satu syaratnya adalah di sini. Anchor Protocol, governance, kalian taruh stake di situ. Token Anchor Protocol kalian. Atau kalian bisa provide liquidity Anchor Protocol UST di sana. Kalian mungkin bisa ikuti votingnya untuk meninggalkan jejak di blockchain kalian, sehingga wallet kalian ada jejaknya di dalamnya. Tidak hanya di situ juga, kalian lihat satu-satu DeFi ini, dan kalian coba. Ya, kalian coba, tidak usah banyak-banyak, yang penting kalian meninggalkan jejaknya di dalamnya. Jadi ini merupakan ekosistem yang betul-betul bikin cuan banget ya. Ada potensi untuk airdrop, ada juga kalian bisa dapetin passive income 20% per tahun, dan berbagai macam DeFi lainnya yang mungkin ada yield farmingnya, yieldnya itu gede, jadi teman-teman bisa dapetin bunga yang lebih besar, teman-teman dapetin koin lain, bisa dijual, dan sebagainya. Ya. Jadi ini adalah alasan kenapa saya tidak ingin membeli token Luna, tapi mau menggunakan ekosistem Luna. Ekosistem Luna ini sangat bagus sekali menurut saya. Banyak besar potensinya, total value lock-nya itu besar. Kedepannya juga menurut saya akan bagus, akan muncul koin-koin yang bagus dari ekosistem Luna. Ya. Sekian video saya mengenai token Luna. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai pendapat saya ini? Apakah teman-teman setuju? Apakah Luna itu masih mungkin untuk melakukan 10x lagi di season kali ini? Teman-teman bisa komentar di bawah. Ya, kita bisa sama-sama diskusi. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya dan nantikan video saya selanjutnya.